Salam saudara-saudara, kami sebagai Majelis Klasis Kota Kupang Timur, kami menyapa saudara-saudara lewat media digital dan ada beberapa konten yang kami siapkan, termasuk salah satunya tentang suara kebenaran. Itu berisi tentang khotbah-khotbah dari pendeta, penatua, diaken di wilayah Klasis Kota Kupang Timur untuk hadir memperkaya spiritualitas saudara-saudara, dan dengan demikian kita saling menyapa, kita saling mengingatkan dalam kebenaran. Semoga program ini bisa memberi dampak yang baik bagi saudara-saudara. Dan karena itu saudara-saudara, memulai ini semua hari ini, saya memulai khotbah suara kebenaran dengan menyiapkan Injil Markus pasal 5 ayat 21 sampai dengan ayat 34. Tetapi pada bagian ini saudara, saya akan membacakan pada ayat 25 dan sampai dengan ayat 28. Injil Markus pasal 5 ayat 25 sampai 28. Saya membaca firman ini untuk kita. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya, sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Tema yang saya tawarkan bagi kita hari ini adalah asal ku jamah saja jubahnya, aku pasti sembuh. Asal ku jamah saja jubahnya. Saudara-saudara, kalau membaca keseluruhan teks ini, sebenarnya ini kan ada kaitan dengan permintaan orang banyak supaya Tuhan Yesus menyembuhkan anak dari Yairus yang sedang sakit. Waktu dari perjalanan menuju ke rumah Yairus, tiba-tiba Yesus berjumpa dengan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Ada tempat tujuan untuk penyembuhan, tapi di tengah-tengah itu tiba-tiba ia berjumpa dengan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Saya mau katakan bahwa perempuan ini mewakili keberadaan saya dan saudara. Sebab di Alkitab ditulis bahwa dia sudah sakit 12 tahun dan telah menghabiskan segalanya demi kesembuhan. Bukankah ini mewakili kita yang terus berjuang mempertahankan kehidupan ini? Nah, dari teks ini saya mengajak kita merenungkan paling kurang ada 3 hal. Pertama, bahwa sehebat apapun perjuangan manusia, kita akan berhadapan dengan 2 keadaan. Entah itu sukses gagal, entah itu sembuh atau sakit, entah itu kita sampai pada tujuan atau kita tersingkir dari tujuan kehidupan. 2 ruang ini ada dalam hidup saya dan saudara. Sukses gagal itu selalu ada dalam kehidupan saya dan saudara. Dan Tuhan Yesus berdiri di tengah di antara 2 ruang itu. Di antara sukses maupun gagal. Sehingga dengan mata yang tertuju pada Tuhan Yesus, orang-orang beriman akan tetap memandang Yesus meski itu sukses ataupun gagal, sehat maupun sakit. Jadi teks ini membuka kita untuk awalilah segala sesuatu dengan Yesus. Perjuangan hidup ini tidak bisa hanya mengandalkan kekuatanmu sendiri. Awalilah segala sesuatu dengan Yesus. Jalanilah kehidupan ini bersama Yesus. Dia bukan yang terakhir. Dia ada di antara kesuksesan dan kegagalan kita. Dia ada bersama-sama dengan kita. Dia ada dari awal perjuangan kita. Dan dia terus ada sampai kita berjalan di titik akhir. Hal kedua,
Saya suka gambaran tentang Tuhan Yesus dalam pandangan si perempuan, bahwa dia telah mendengar berita-berita tentang Yesus. Tuhan Yesus tiba-tiba masuk di dalam referensi hidupnya. Di ruang pikirannya, di ruang hatinya, dia sedang menyimpan tentang siapa Tuhan Yesus itu. Tetapi yang membuat perempuan ini luar biasa ialah dia tidak hanya mau mendengar tentang Tuhan Yesus. Dia tidak hanya mau seperti orang lain yang hanya kagum terhadap sosok Tuhan Yesus. Melainkan dia mau untuk mengalami kedekatan dengan Yesus. Dia mau untuk menyentuh Yesus. Ini pengajaran iman luar biasa, saudara. Saudara, iman saya dan saudara ini dalam prosesnya mungkin adalah hasil dari apa yang diajarkan oleh orang tua kita. Hasil dari apa yang kita dengar. Atau hasil dari apa yang kita baca. Iman juga bisa jadi adalah satu proses yang lahir. Karena itu orang bilang iman itu banyak yang lahir karena warisan iman dari pendahulu-pendahulu kita. Atau iman juga terjadi karena adanya suatu proses perkawinan. Iman tidak boleh hanya sampai di titik itu. Kita bersyukur mewarisi iman. Kita membaca, kita tahu tentang Yesus. Kita mendengar informasi tentang Tuhan Yesus. Kita butuh tingkatan iman yang lebih tinggi, yaitu iman yang melalui berbagai proses itu. Iman itu juga harus mendarat di hidup kita, di pribadi kita, di hati kita. Bukan sekedar mendengar mewarisi iman, kita harus memiliki iman itu, yaitu sumber iman sejati Yesus Kristus itu. Kita harus benar-benar mengalami perjumpaan dengan Dia. Iman bukan hanya mendengar, tetapi telah naik pada tahap yang oleh perempuan itu dipraktekkan dengan sentuhan, menggenggam, memiliki, benar-benar melekat. Yesus bukan hanya menjadi salah satu referensi, tetapi ketika dia menyentuh Yesus, Yesus sudah menjadi referensi satu-satunya bagi kehidupan. Hal ketiga, saudara, suatu komitmen iman disebutkan dalam teks kita. Asal ku jamah saja jubahnya, aku pasti sembuh. Ada teologi menarik yang sedang disebutkan oleh kitab Markus. Tadi saya bilang bahwa agenda utama Tuhan Yesus adalah menyembuhkan anak Yairus yang sedang sakit. Tuhan menyembuhkan dengan cara pergi ke rumah Yairus. Pergi untuk menjamah anaknya dan menyembuhkan anaknya itu. Dalam kisah penyembuhan yang lain, saudara juga bisa bandingkan dengan seorang perwira Kapernaum misalnya, yang ketika hambanya sakit, dia memohon Yesus menyembuhkan, tetapi dia tidak meminta Yesus datang ke rumah. Dia hanya meminta Yesus mengucapkannya saja. Karena dengan ucapan Yesus, dia yakin hambanya pasti sembuh. Khusus perempuan ini dia mengambil pola terbalik. Tanpa ucapan, saudara, tanpa Tuhan Yesus menghampiri dia, justru dialah yang pergi dan menjamah jubah Yesus. Dan ia begitu yakin akan sembuh. Teks bilang dia sembuh. Saudara, iman itu bukan hasil usaha kita. Tetapi bukan berarti saya dan saudara harap gampang, kan? Iman itu butuh kerja keras. Semangat perjuangan yang tidak boleh surut. Kita tidak boleh kalah dengan kegagalan. Kita tidak boleh kalah dengan sakit. Banyak hal mungkin saudara dan saya tidak mengerti tentang konsep-konsep iman itu. Tetapi iman sejati itu dimulai dari perjuangan tanpa lelah. Berupaya menggali dan mengetahui banyak hal tentang iman. Sebab kerja keras itu adalah bukti dari keyakinan iman saya dan saudara. Tidak menyerah terhadap kehidupan. Itu adalah bukti bahwa saya dan saudara yakin. Iman yang lahir dari kesungguhan, dari keyakinan akan membuat saya dan saudara menjadi sembuh. Di tahun baru ini, mari kita membangun keyakinan iman. Asal ku jamah jubahnya, aku pasti sembuh. Amin. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Engkau lah yang menuntun kami dengan Roh Kudus, dan biarlah firman ini merasuki hati kami, sehingga kami benar-benar memiliki Engkau di dalam hidup ini. Amin.